Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GKU Kristus Raja yang pada malam hari ini mengambil bagian di dalam ibadah rumah tangga. Bapak Ibu terkasih, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Untuk itu, marilah kita menundukkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dan kita akan membuka ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 354 ayatnya yang pertama, dengan lembut Tuhanku. Tuhanku di dalam kasih-Nya mencari kehendak-Ku yang hilang menjelang bahana syukur terdengar seisi sorga menggelegar. Kasih-Nya mencari darah melunasi kulihat kembali padanya. Ku selamat oleh rahmat-Nya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Agung, pada saat ini ya Bapa, kami jemaat GKU Kristus Raja beribadah rumah tangga ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Berkati Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Sertai rumah-rumah jemaat ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Bapa, kasih-Mu dirasakan pada malam hari ini di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan biarlah Bapa Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga akhir tanpa kekurangan suatu apapun. Kebaktian rumah tangga di rumah-rumah jemaat GKU Kristus Raja pada malam hari ini, jadilah di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan dan kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 178 ayatnya yang pertama dan yang kedua, karena kasih-Nya padaku. Kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang
kedua. Dengan sabar dan hikmatnya Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat yang menebus manusia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi dan cintai, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Karena Engkau izinkan kami Tuhan untuk dapat bercengkrama kembali Tuhan dengan Engkau di dalam pemberitaan firman-Mu. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami jemaat GKU Kristus Raja Tuhan, bersepakat menundukkan hati dan pikiran kami. Kami ingin menerima berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu masuk ke dalam diri kami, membuat kami lebih mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Berkati ya Bapa ibadah ini, berkati ya Tuhan pemberitaan firman-Mu, hamba-Mu Tuhan, yang saat ini Engkau utus sebagai alat-Mu. Biarlah Bapa Engkau pakai hamba-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, biarlah Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Ampuni aku Tuhan, ampuni dosaku ya Bapa. Maafkan aku, mampukan aku, sanggupkan aku ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku. Kami siap untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan yang ke-23. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu yang berada di rumah. Demikian firman Tuhan. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, melakukan dan percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita, di dalam Yohanes 21 ayat 20 sampai 23, ada 3 tokoh utama.
ada seorang guru dan 2 orang murid. Ada Tuhan Yesus Kristus dan ada kedua murid, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Tetapi Rasul Yohanes menuliskan dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Di dalam ayat ke-20 ini ada yang menarik tentang pernyataan murid yang dikasihi Yesus. Demikian pula tentang perikop ayat bacaan kita, murid yang dikasihi Yesus. Apakah maksud Rasul Yohanes menulis demikian? Murid yang dikasihi Yesus, dia tidak menuliskan namanya. Apakah judul dari perikop ini, murid yang dikasihi Yesus, untuk Petrus dan Yohanes, atau hanya untuk menceritakan Yohanes? Karena bintang utamanya di dalam pembacaan kita adalah Tuhan Yesus dan Rasul Petrus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Yohanes menuliskan murid yang dikasihi Yesus, dia hanya merendahkan dirinya. Dia malu menulis namanya di dalam kitab Injil ini. Karena Yohanes tahu bahwa Petrus pun dikasihi Yesus. Yohanes tahu Tuhan Yesus Maha Adil. Yohanes tahu Tuhan Yesus tidak pernah memihak. Dan Yohanes tahu selama ia mengikuti Yesus bahwa Tuhan Yesus sangatlah rendah hati. Sehingga Yohanes telah belajar kepada Tuhan Yesus. Dia pun tidak berani menyatakan namanya di dalam tulisannya. Kita ketahui ketika Tuhan Yesus ditanya, "Siapakah engkau? Apakah engkau Nabi Elia? Apakah engkau Mesias?" Tuhan Yesus bisa menjawab, "Aku Tuhan, di tanganku ada kuasa untuk keselamatanmu." Tetapi Tuhan tidak menyatakan demikian dengan kuasa yang begitu besar turun dari atas ke bumi ini. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Akulah yang dituliskan oleh para nabi." Suatu sifat kerendahan hati dari Tuhan Yesus. Dan itu pun dilihat oleh Yohanes. Dan Yohanes telah belajar sehingga ia pun menuliskan dirinya murid yang dikasihi Yesus. Tetapi Bapak Ibu, Yohanes hanya menyembunyikan identitasnya. Kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus seringkali berumpama, berperibahasa, tetapi pada akhirnya suatu kejelasan tentang siapa dia. Yohanes menyembunyikan di dalam kitab Injil Yohanes ini akan namanya. Selalu disebut murid yang dikasihi Yesus. Tetapi ia memberikan tanda, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Yohanes telah belajar dari sang guru. Dia telah menerima pelajaran selama ia mengikuti Yesus. Maka bisa kita katakan, perikop di atas, Yohanes merendahkan dirinya di dalam ayat 20. Tetapi yang dimaksud adalah perikop di atas, murid yang dikasihi untuk Petrus dan Yohanes. Karena Yohanes tidak menuliskan murid yang paling dikasihi Yesus. Ketika ada kata paling, maka yang lainnya di bawah yang paling. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca Yohanes 21 ayat 20 sampai 23, maka ada keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya.
Yohanes 21 ayat 15 dan 19. Kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah rumah tangga minggu yang lalu, Bapak Gembala sedang kita yang membawakannya tentang Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Pada saat itu Tuhan Yesus menampakkan diri, Yohanes membisikkan kepada Petrus. Hubungan Yohanes dan Petrus sering sekali diceritakan, mereka sering sekali berdekatan. Ketika sedang Tuhan Yesus menampakkan diri, Tuhan Yesus menyiapkan makanan, sarapan untuk murid-murid, dan dia memberikan tanggapan yang cukup besar kepada murid-murid. Setelah sarapan di dalam Yohanes 21 ayat 15, Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Petrus. Dan disitulah Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus tentang kasih agape. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Percakapan Petrus dan Yohanes, percakapan Yesus dan Petrus membuat ketika itu hati Yesus sedih, hati Petrus sedih. Setelah Tuhan menanyakan, Petrus pun menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu kemudian di dalam ayatnya yang ke-18, Tuhan Yesus memberitahu kepada Petrus bagaimana akhir hidup Petrus. Dikatakan di ayat 19, bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Lalu, ini masih menjadi satu kesatuan. Kemudian Petrus berpaling dan dia melihat Yohanes. Dia berpaling melihat Yohanes. Kemudian Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah yang akan terjadi dengan dia ini, dengan Yohanes? Tuhan menjawab, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah denganku. Pertanyaan Petrus mengenai Yohanes menandakan bahwa Petrus ingin tahu, kalau bahasa sininya itu kepo. Karena ketika Tuhan Yesus mencitrakan bahwa bagaimana hidup Petrus akan berakhir, pertanyaannya, apakah Petrus percaya dengan perkataan Yesus yang menggambarkan bagaimana Petrus akan berakhir? Petrus percaya karena ketika penyangkalan terjadi, Tuhan telah mengatakan kepada dia, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Tetapi Petrus menangkal, tidak Tuhan, tidak mungkin. Secara tidak langsung seperti itu. Tetapi kenyataannya semua itu terjadi. Karena hal ini, perkataan Yesus diketahui oleh Petrus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus pasti akan terjadi, maka perkataan Tuhan Yesus akan kematiannya. Petrus pun percaya, demikian aku akan mati. Lalu dia ingin tahu bagaimana Yohanes akan mati. Secara tidak langsung, Petrus berusaha membanding-bandingkan kematian dia sebagai murid Tuhan Yesus dan kematian Yohanes. Tetapi Tuhan menjawab dengan jelas, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Pesan Tuhan pada kita pada malam hari ini, berhentilah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Berhentilah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Fokuslah terhadap aku. Tetapi engkau ikutlah aku. Berhentilah mengurusi apa yang bukan urusanmu. Fokuslah engkau terhadap aku.
Berhentilah membanding-bandingkan apa yang engkau miliki dan apa yang orang lain miliki. Bapak Ibu terkasih, di dalam kehidupan berjemaat ini kita sering terjadi. Tuhan ingin kita berhentilah membandingkan setiap pelayanan kita, masing-masing para pelayan Tuhan. Jangan kita membandingkan pelayan yang satu dengan yang lain, apalagi pelayanan aku dan kau. Dari kacamata Tuhan, Tuhan hanya akan melihat kelebihan kita dan menggunakan kelebihan kita di dalam pelayanannya. Begitupun para murid. Tetapi kacamata manusia selalu melihat para pelayan Tuhan dengan setiap kekurangannya. Perbedaan daya pandang kita sebagai manusia dengan Tuhan. Berhentilah kita untuk membanding-bandingkan iman kita dengan iman orang lain. Bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Berhentilah kita membanding-bandingkan cara berdoa kita. Ada yang berdoa kepalanya ke atas, ada yang berdoa kepalanya ke bawah. Ada yang membuka mata, komentar kita dalam hati, seharusnya yang benar yang seperti saya. Berhentilah. Berhentilah membanding-bandingkan setiap individu bagaimana caranya memuji Tuhan. Ada tangan ke atas, ada yang suka kusuk, ada yang suka biasa saja. Berhenti. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan yang dipuji. Kita sebagai para pelayan Tuhan, berhentilah membandingkan setiap jemaat Tuhan. Berhentilah membandingkan siapa yang kaya, siapa yang miskin, mana yang lebih layak mendapatkan perlakuan istimewa daripada kita. Tuhan mengasihi seluruh jemaat, mau miskin mau kaya, sama rata kasihnya turun di dalam setiap jemaat Tuhan. Tuhan ingin kita para pelayan Tuhan seperti murid-murid Yesus mengasihi orang lain. Pada malam hari ini juga Bapak Ibu, kita diingatkan berhentilah untuk membandingkan gereja-gereja Tuhan. Gerejaku begini. Gereja di sana begini loh. Ketika kita kecewa dengan pelayanan di gereja kita, di sana begini, di sana begini. Tuhan ingin kita berhenti membandingkan. Fokuslah terhadap aku. Tetapi engkau ikutlah aku. Itu yang Tuhan inginkan. Itu bukan urusanmu. Itu semua. Setiap gereja Tuhan, kuasa yang sama turun dari surga ke setiap gereja Tuhan. Karena Tuhan tidak memihak dan maha adil, sama rata. Semua gereja Tuhan untuk kemuliaannya. Bapak Ibu terkasih, ketika kita mulai membanding-bandingkan, maka di situ iblis mulai menaruh perangkapnya. Ketika kita mulai membanding-bandingkan dan kita merasa bahwa kita lebih tinggi daripada yang kita banding-bandingkan, maka sombong akan hadir di hadapan kita. Tetapi ketika kita membanding-bandingkan dan kita merasa bahwa diri kita lebih rendah daripada orang yang kita banding-bandingkan, maka hanya rasa pahit yang akan hadir di depan kita. Demikianlah perangkap iblis ketika kita mulai hal-hal demikian di dalam berjemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini pun di dalam kehidupan berkeluarga ini lebih berbahaya lagi.
ketika kita mulai membanding-bandingkan, akan menimbulkan luka dan sakit hati. Berhentilah membanding-bandingkan istrimu. Berhenti membanding-bandingkan suamimu. Mereka anugerah Tuhan untukmu. Berhenti membanding-bandingkan anakmu. Kau punya 3 anak. Jangan kau banding-bandingkan yang 1 sampai yang ketiga. Tuhan tidak melihat kekurangan mereka. Kelebihan mereka yang akan Tuhan pakai untuk kemuliaan-Nya. Belajarlah itu. Berhenti untuk anak membanding-bandingkan orang tuamu. Karena kasih karunia Tuhan, engkau lahir melalui orang tua yang Tuhan izinkan. Berhentilah membanding-bandingkan apa yang engkau miliki dengan apa yang keluarga lain miliki. Ketika kita berhenti membanding-bandingkan dan kita fokus terhadap Tuhan, ketika kita bisa fokus kepada Tuhan dan mengikuti perkataannya, maka engkau ikutlah aku. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengampuni. Ketika kita fokus kepada Tuhan, kita akan diberikan kemampuan untuk mengampuni sesama. Mengampuni bukan karena kita bisa. Saya bisa, Anda bisa. Mengampuni hanya karena kasih karunia Tuhan kepada kita, orang-orang yang percaya. Kita akan diberikan kemampuan untuk mengampuni istri, suami, anak-anak, orang tua. Bukan hanya itu, kita diberikan kemampuan untuk mengampuni keadaan kita pada saat ini. Ketika kita berfokus kepada Tuhan, apapun keadaanmu, kita membanding-bandingkan. Tetapi ketika kita hanya berfokus kepada Tuhan, apa sih fokus pada Tuhan? Tentu saja menjalin hubungan yang lebih dekat sama Bapa di sorga. Bergereja, membaca firman, berdoa, ceritakan isi hatimu kepada Tuhan. Kita akan diberikan kemampuan untuk mengampuni. Saat ini mungkin sulit, sangat lama. Seiring jalan, tidak mungkin kita langsung bisa mengampuni. Makanya ada peribahasa, practice makes perfect. Artinya, berlatih membuat jauh lebih sempurna. Saat ini kita diberikan kemampuan mengampuni cukup lama. Fokus sama Tuhan, lebih dekat lagi, lebih cepat lagi. Fokus lagi, lebih cepat lagi. Dan bahkan bukan berhari-hari, berjam-jam, bermenit-menit kita sudah bisa mengampuni. Karena Tuhan melihat, anakku, begitu setia engkau belajar kepadaku. Hebat kamu, aku sertai kamu. Saudaraku, ketika kita berfokus kepada Tuhan, hanya ada satu kata yang akan kita dapatkan di dalam situasi apapun. Ketika kita berfokus kepada Tuhan, kita hanya akan bersyukur karena Dia baik dan penuh belas kasih. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih, mari di dalam setiap pelayanan kita, di dalam kita berjemaat, apabila engkau merasakan sakit hatimu terhadap pelayanan, terhadap sesama jemaat, fokuslah terhadap Tuhan. Demikian pula engkau, para pelayan Tuhan, yang mungkin hatimu terluka hanya karena perkataan orang lain atau sesama pelayan. Fokuslah terhadap Tuhan. Di sana engkau akan menemukan bahwa Tuhan sangat baik dan penuh belas kasih kepadamu. Karena apa yang hadir di sekitar kita, itu adalah didikan kita. Didikan Tuhan kepada kita. Maka untuk mengakhiri firman Tuhan,
pada malam hari ini ada sebuah quote atau pernyataan dari sebuah renungan yang saya baca, dan ini akan menyadarkan kita. Demikian pernyataannya. Membandingkan diri dengan orang lain menimbulkan kepahitan, tetapi memandang Allah memberikan kepuasan hati. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan kita bernyanyi, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang agung, terima kasih atas kebenaran firman. Engkau baik Tuhan. Pengajaran-Mu Tuhan memberikan kepuasan hati bagi kami. Biarlah Bapa, firman-Mu dapat kami lakukan hari lepas hari. Kami mau belajar seperti Yohanes dan Petrus Tuhan. Biarlah Engkau didik kami Tuhan, ajar kami. Kami sadar, tanpa pengajaran-Mu, kehidupan kami sia-sia. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang baik, pada saat ini jemaat-Mu beribadah di rumah mereka masing-masing, menundukkan hati dan pikiran mereka. Mereka rindu akan Engkau ya Tuhan. Mereka rindu akan penjamahan-Mu. Mereka yang pada saat ini sakit, butuh pertolongan-Mu. Mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka yang tidak bekerja Tuhan, lawat kami ya Bapa. Biarkan Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah hati dan pikiran kami. Walaupun saat ini Tuhan sulit melanda kami, hanya sukacita-Mu, ketenangan daripada-Mu di dalam hati dan pikiran kami yang kami rasakan ya Bapa. Sehingga kehidupan kami hari lepas hari, damai sejahtera-Mu kami rasakan di keluarga kami seperti damai di surga. Terima kasih ya Tuhan. Mereka yang saat ini berdoa kepada-Mu, Engkau dengarkan ya Bapa. Engkau jamah. Biarlah rasa tenang hadir di pikiran dan hati mereka, dan mereka tersenyum karena Engkau sungguh baik.
Bapa, kami juga berdoa untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus besok ya Tuhan. Biarlah Bapa Engkau sertai ibadah ini, dan biarlah kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dan terimalah ya Bapa pengabdian kami kepadamu. Kami yang memuliakan Engkau, kami yang sangat bangga dan bahagia karena Engkau mengirimkan anak-Mu untuk menebus kami. Bapa, Engkau berkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dwi Jayanto. Biarlah Tuhan di dalam setiap pelayanannya, kuasa-Mu hadir di dalam dirinya, sehingga banyak jemaat Dia selamatkan, dan setiap kehadirannya di tengah-tengah jemaat menjadi sukacita yang penuh bagi jemaat-Mu. Begitupun Tuhan kami, para pelayan-pelayan-Mu, majelis, diaken, dan pengurus komisi. Kami terus belajar ya Bapa. Kami terus belajar ya Tuhan, dan kami ingin menerima pelajaran dan didikan-Mu. Biarlah Bapa Engkau berkati keluarga kami dari dalam setiap pelayanan kami, sehingga ketika kami melayani, kami merasakan sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Jauhkan kami ya Tuhan dari mara bahaya. Berkati jemaat-Mu ya Bapa, mereka yang saat ini berada di rumah-rumah. Biarlah Tuhan segala permasalahan mereka, kami percaya Engkau menyediakan solusi yang terbaik bagi mereka. Roh Kudus-Mu berbicara melalui pikiran dan hati mereka, sehingga mereka akan mengerti berbeda cara Tuhan menyelesaikan sebuah masalah dan kami manusia ini. Terima kasih Bapa, Engkau berkati gereja ini. Biarlah setiap jemaat yang hadir selalu merasakan sukacita dan damai-Mu. Kasih-Mu tercurah di tengah-tengah gereja ini ya Tuhan. Demikian pula ya Bapa, di setiap gereja yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Biarlah kasih-Mu mengalir di setiap gereja. Berkati pemerintahan ya Bapa, dari yang tertinggi maupun yang terendah. Kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu menyertai pemerintahan kami, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat menjadi sesuatu yang baik untuk umat-Mu di tengah-tengah bumi Indonesia ini dan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mohon ampun ya Bapa, banyak kesalahan kami, banyak dosa kami. Tetapi malam hari ini Engkau mengingatkan kepada kami ya Tuhan, bagaimana kami harus bersikap seperti Petrus bersikap. Terimalah doa ini ya Tuhan, yang jauh dari sempurna, yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan di sorga, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk itu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 302, ayatnya yang pertama dan ketiga, Ku beri persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Ayat ketiga, Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Terimalah ya Bapa, walaupun ini tidak seberapa Tuhan, daripada yang Kau berikan di tengah-tengah kehidupan kami.
Tetapi ya Bapa, nilailah hati kami. Biarlah Tuhan persembahan ini dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan, dan dapat memuliakan gereja-gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita. Tetapi sebelum menutup ibadah ini, untuk menjadi pengingat Bapak Ibu yang di rumah, bahwa besok hari bersamaan dengan Lebaran pertama, begitupun hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ada ibadah gereja dan live streaming yang dimulai dari jam 8. Mari Bapak Ibu, untuk esok hari kita memuliakan Tuhan dengan ikut beribadah. Kita akan menutup ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 339 ayatnya yang pertama dan yang keempat. Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa belah. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Majulah Laskar Kristus, lawan kuasa belah. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Kuasa duniawi ikut tenggelam. Kami gereja Kristus akan terbenam. Alam tak sanggup menjatuhkannya. Kristus memenuhi isi janjinya. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa belah. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Agung, Tuhan, terima kasih karena Engkau mengirim anak-Mu yang tunggal ke tengah-tengah kami, sehingga kehidupan kami yang penuh dosa Engkau tahirkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengajaran-Mu membuat kehidupan kami jauh lebih baik. Kami jauh lebih mengerti untuk apa kami berada di dunia ini. Berkati jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, yang pada saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing, maupun mereka yang belum sempat beribadah. Dan marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu terkasih.